kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan menjadi renungan dalam ibadah kita malam hari ini. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Saya akan membacakan untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin di suatu waktu kita akan pernah merasakan yang namanya lelah, merasakan yang namanya jenuh, merasakan yang namanya bosan, ataupun kita akan gagal. Kita akan merasakan bosan, jenuh, lelah, bahkan mungkin akan mengalami kegagalan. Lalu ketika situasi itu menghampiri kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Tidak banyak orang yang mau bangkit kembali. Dia menyingkirkan rasa bosan itu, menganggap seolah-olah itu tidak ada. Dia tidak menghiraukan rasa lelah di dalam tubuhnya, seolah-olah dia itu menganggap itu sebuah olahraga. Tidak banyak orang yang mampu melakukan hal yang demikian ketika dia sudah lelah atau gagal. Orang-orang akan lebih memilih, ya sudahlah. Orang-orang akan menganggap, ya mungkin itu sudah takdir saya. Orang-orang mungkin akan mengatakan, ya sudahlah, biarlah. Tidak ada keinginan untuk bangkit, tidak ada keinginan untuk kembali, tidak ada keinginan untuk mencoba kembali di dalam kehidupannya. Sehingga apa yang dia impikan, apa yang telah dia rancangkan itu, ya bisa kita katakan jauh dari harapannya. Tidak pernah dia temukan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita melihat kembali dari pembacaan yang pertama tadi, Lukas 15 tadi. Seekor domba yang tersesat, seekor domba yang hilang, seekor domba yang tidak pernah tahu jalan pulang. Sehingga karena dia tidak tahu jalan kembali pulang, maka Yesus sendirilah yang akan mencari dia sendiri. Ada begitu banyak orang yang menggambarkan manusia itu seperti domba tadi, yang terkadang tersesat, yang terkadang tidak tahu mau kemana lagi dia melangkah, yang terkadang seolah-olah tidak ada lagi harapan di dalam hidupnya, padahal sebenarnya masih banyak jalan, padahal sebenarnya masih banyak arah ataupun langkah-langkah yang harus dia perbuat. Tapi karena dia tidak mau bangkit, tidak mau mencoba, maka dia putus asa, maka dia menganggap itulah jalan hidupnya, maka dia menganggap ya itulah
sudah takdir dia. Mengapa saya membawa kita menghantar khotbah ini melalui cerita domba tadi? Inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan umat manusia dalam memahami kehidupan ini. Kita sering berlomba-lomba mencari sesuatu yang fana. Kita sering berlomba-lomba mengandalkan sesuatu yang fana di dunia ini. Sehingga ketika sudah mentok, ketika sudah lelah, ketika sudah bosan, bahkan gagal, kita menganggap seolah-olah hidup ini sudah selesai. Kita menganggap seolah-olah kehidupan ini tidak ada lagi kelanjutannya, padahal masih banyak, padahal masih panjang. Apalagi untuk kategori remaja. Kalau ada seorang remaja yang sudah atau langsung merasa bosan, sudahlah, tidak tahu lagi gimana masa depannya. Kalau ada seorang remaja yang masih mengalami kegagalan sekali, tapi dia sudah putus asa, tidak mau mencoba, ya sudahlah. Bisa dijamin dia tidak akan memiliki masa depan yang baik. Karena dalam hitungan waktu masih banyak sebenarnya langkah-langkah yang harus dia lakukan. Karena hitungan kesempatan masih banyak pintu sebenarnya yang bisa dia buka, yang bisa dia ketuk, yang bisa dia masuki untuk mencoba sesuatu yang baru, mengubah kegagalannya tadi menjadi sesuatu yang lebih baik. Amang tidak tahu apakah kita mengalami hal yang demikian. Masa remaja sudah bosan belajar, masih remaja sudah bosan untuk mencoba. Masa remaja sudah seolah-olah sudah jenuh, tidak ada lagi gairah, tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi semangat. Bahkan masih satu kali dia gagal, tapi dia sudah putus asa. Masih satu kali dia gagal, dia sudah tidak lagi mampu berharap. Seolah-olah itulah akhir kehidupannya. Inilah yang terjadi ketika kita selalu mengandalkan dunia ini. Inilah yang terjadi ketika kita selalu mengandalkan kekuatan pikiran, bahkan kemampuan kita di dalam kehidupan ini. Maka dalam sebentar saja akan mudah terjatuh. Maka dalam sebentar saja akan mudah putus asa, karena kita tahu kalaupun kelihatan kokoh tubuh ini, kalaupun kelihatan bagus pikiran ini merancangkan masa depan kita, indah segala mimpi-mimpi kita dalam konsep pikiran kita, tapi sebenarnya itu ada batasnya. Dan inilah yang mau diarahkan Tuhan Yesus kepada seorang perempuan tadi. Bisa dikatakan sudah begitu banyak pengalaman-pengalaman pahit di dalam hidupnya, dan sudah begitu banyak juga dia mencoba mencari di mana yang lebih baik, di mana yang bisa mengubah hidupnya, di mana yang bisa memberi semangat kembali di dalam kehidupannya. Tapi proses pencarian yang dia lakukan tadi itu masih sebatas mengandalkan apa yang ada di dalam tubuhnya ini. Pikirannya, kekuatannya, bahkan rancangan-rancangannya, itu masih hanya sebatas apa yang dia sanggup pikirkan. Itulah kemudian Yesus menegur dia. Saya tahu engkau telah lelah di dalam menjalani kehidupanmu. Itu karena engkau masih belum menemukan air kehidupan yang sesungguhnya. Itulah tadi mengapa dikatakan Tuhan Yesus di ayat 13, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Dia masih akan haus terus menerus, masih berkekurangan, masih belum mendapatkan seolah-olah apa yang dia impikan. Tapi Yesus mengatakan kepada dia,
Jika engkau meminum air yang kuberikan kepadamu, maka saya bisa jamin engkau tidak akan haus lagi, bahkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, ini bukan hanya berbicara tentang air seperti yang kita ketahui, tapi secara langsung Yesus mau mengatakan kepada kita, kepada perempuan itu, ubahlah cara hidupmu, ubahlah cara berpikirmu, ubahlah semangatmu di dalam kehidupanmu. Kalau engkau masih mengandalkan dirimu, mengandalkan kekuatanmu, pikiranmu, maka engkau pasti akan kehausan lagi. Maka engkau juga akan merasa bosan, engkau juga akan merasa lelah. Tapi ketika engkau telah meminum air kehidupan ini seperti ibarat sebuah mata air yang selalu mengalir terus-menerus di dalam hidupmu, yang tidak akan pernah berhenti memberi kelegaan, yang tidak akan pernah berhenti memberikan sukacita, semangat di dalam kehidupanmu. Yesus mau mengajak dia, karena Yesus tahu dia sudah bosan, dia sudah lelah menjalani kehidupan ini. Tapi apapun ceritanya, karena hidup ini masih terus berlanjut, karena kesempatan masih selalu dibukakan Tuhan kepada kita, maka jangan sampai kalah di kita. Maka jangan sampai kalah di kita. Karena masih banyak pintu yang harus kita ketuk, yang harus kita buka. Masih banyak jalan yang harus kita coba, yang harus kita lalui, yang harus kita raih. Masih banyak hal-hal baik yang telah menanti kita di depan. Tapi ketika kita telah lelah, ketika kita telah jenuh, bahkan gagal, maka kesempatan itu akan menjadi milik orang lain. Maka yang baik tadi yang telah disediakan oleh Tuhan, orang lainlah yang akan menemukannya. Lalu kita bagaimana? Apakah hanya sebatas kegagalan tadi yang menjadi kebahagiaan kita, yang menjadi kehidupan ini, akhir dari kehidupan ini? Yesus tidak pernah menginginkan setiap orang itu berhenti ketika dia telah gagal, berhenti ketika dia telah lelah, jenuh, atau bosan. Yesus selalu berharap siapapun itu, kalaupun dia sudah gagal, ayo coba lagi, ayo bangkit terus, semangat terus. Kita mungkin pernah melihat seseorang, kalaupun sudah beberapa kali dia gagal, mencoba dan mencoba terus, tapi terus menerus gagal, tapi dia tidak pernah kalah semangat. Kita mungkin pernah melihat orang-orang yang seperti itu, yang tidak pernah putus harapan, yang tidak pernah merasa lelah, yang tidak pernah merasa bosan dengan kehidupan ini, walaupun secara kehidupan, secara kebutuhan tidak terlalu mewah, tapi semangatnya begitu tinggi, tapi semangatnya begitu besar, tapi semangatnya seperti tidak pernah berhenti, selalu mengalir terus. Dia terjatuh, dia bangkit lagi, dia gagal, dia coba lagi, dia lelah, dia tidak menghiraukan, dia menganggap itu seperti olahraga, seperti cara dia untuk merefresh kembali kehidupannya. Ada begitu banyak orang-orang yang memiliki semangat yang demikian. Dan lihatlah, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil katanya. Ada begitu banyak contoh-contoh yang menjadi gambaran, ilustrasi dalam kehidupan kita. Orang-orang yang tidak pernah putus semangat, orang-orang yang tidak pernah mengenal lelah, orang-orang yang tidak pernah berhenti berharap, kalaupun seperti tidak mungkin,
Tapi dia yakin Tuhan yang akan memungkinkan itu. Seolah-olah masih jauh, tapi dia yakin Tuhan ada bersama dia yang akan mendampingi dia. Walaupun itu terlihat jauh, tapi semangatnya tetap begitu tinggi, begitu luar biasa. Inilah gambaran air kehidupan yang dimaksud Tuhan Yesus tadi kepada perempuan itu. Bukan berbicara tentang air saja, tapi bagaimana kita mau menerima Yesus Kristus di dalam hidup ini, yang akan selalu memberi kelegaan kepada kita, yang akan selalu memberi hikmat kepada kita, yang akan selalu membangkitkan kembali semangat kita, mengajak kita untuk tidak pernah takut, untuk tidak pernah lelah, tapi selalu hidup di dalam pengharapan. Kalaupun masih jauh, Yesus selalu mengatakan, ayo semangat, aku bersama dengan engkau. Kalaupun seperti tidak mungkin, Yesus mengatakan, sabar, aku bersama dengan engkau. Air kehidupan yang dimaksud adalah menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Dengan kuasa Roh Allah, kita akan dimampukan, kita akan dibangkitkan kembali, kita akan diberi hikmat dan kebijaksanaan yang tidak akan pernah berhenti memberi sukacita, semangat di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara, adik-adik kami yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam usia remaja ini tidak ada istilah bosan. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti. Masih banyak yang harus Anda kerjakan, masih banyak harapan-harapan yang harus Anda raih, mimpi-mimpi Anda, sukacita Anda. Semua itu sudah di tangan Anda. Hanya saja permasalahan bagaimana. Apakah Anda sudah lelah atau berharap atau melihat itu seperti tidak mungkin? Maka kalau sudah sampai kepada tahapan itu, maka terimalah Tuhan Yesus. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai air kehidupan di dalam hidup, yang akan selalu memberikan, memancarkan air yang akan membuat Anda tidak pernah lagi haus lagi, bahkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus akan sanggup mengubahkan kehidupan Anda, akan sanggup mengangkat Anda jadi sesuatu pribadi yang lebih baik, yang selalu memiliki harapan, yang selalu memiliki mimpi-mimpi di dalam kehidupan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Kalaupun Anda melihat Anda sekarang ini mampu bersendiri sendiri, tapi lihatlah suatu saat Anda akan mengetahui sendiri kekuatan dari tubuh ini. Hanya dengan Tuhan Yesus sendirilah kita akan kembali dibangkitkan, kita akan kembali dipulihkan, kita akan kembali diangkat untuk boleh melanjutkan kembali perjalanan hidup ini. Masa depan sudah ada di hadapan Anda, mimpi-mimpi Anda sudah berada di hadapan Anda. Yang menjadi permasalahan saat ini, bagaimana? Apakah air yang Anda minum adalah air yang masih memberi kehausan, ataukah air yang benar-benar memberi kelegaan selama-lamanya kepada Anda? Mari kita renungkan. Apa yang menjadi andalan kita dalam hidup ini? Orang tua kah? Kemampuan kita kah? Janji-janji kah? Ataukah iman kita kepada Tuhan yang menopang kita, yang menghantar kita untuk menjalani kehidupan ini? Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus adalah air kehidupan,
yang akan selalu memberi kelegaan kepada Anda. Yesus adalah air kehidupan yang akan selalu memberi semangat baru di dalam kehidupan Anda. Tetap semangat, jangan pernah putus harapan. Masa depan sudah ada di hadapan Anda. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa.